ada modul banking, ada modul sales, purchase, inventory, card file. Nah, yang kita bahas kali ini adalah modul account. Ya, modul account. Kita lihat modul account ini kita mau merancang yang dikatakan dengan card file atau nama akun-akun yang akan kita gunakan ya. Saya ulangi, kita klik account ya, lalu pilih account list. Nah, akan muncul ya akun-akun yang biasanya kita gunakan. Yang dalam akuntansi ada akun aset, ada akun liability, equity, income, cost of sales, expense, ada income, ada expense. Nah, ini adalah komponen ya yang ada di dalam laporan keuangan. Nah, bagaimana kita mengganti, menghapus, mengedit akun-akun yang sesuai dengan perusahaan kita, itu bisa kita lakukan di dalam modul ini ya. Nah, kita perlu juga pahami di dalam Mayop ini ada namanya akun-akun yang link. Akun-akun yang link itu adalah akun yang saling berkaitan antara akun yang lain. Misalnya, ketika kita membeli persediaan barang atau melakukan pembelian, itu akan link dengan akun pembelian, yaitu akun income, pembelian yaitu akun cost ya. Kemudian kita akan link dengan akun liability. Kalau misalnya membeli secara kredit berarti link dengan akun liability. Kemudian akan link dengan akun pajak. Ya, yang kalau kita membeli akan kita bayar PPN masukan. Nah, jadi akun-akunnya akan saling berkaitan. Dan itu diatur di dalam modul ini. Ya. Dan kita lihat di sini ya di baris account name, type, kemudian text, kemudian link. Nah, link ini inilah yang ditanda checklist ini itu adalah akun-akun link antara akun yang satu dengan akun yang lain. Nah, ini sudah diatur secara permanen. Kita tinggal mengedit menjadi nama akun sesuai dengan akun yang kita gunakan di dalam perusahaan. Ya. Jadi kalau kita lihat akun-akun link itu ya, baik akun pembelian, penjualan ya, kemudian pengeluaran kas itu akan kita lihat di menu setup ya, di menu setup paling atas ini setup, kemudian ada link account. Nah, link account itu ada akun yang link dengan account and banking accounts, kemudian akun yang dengan sales maupun purchase. Jadi ini adalah akun-akun yang bisa kita rancang ya. Untuk akun sales ada beberapa akun ya. Ini kita nonaktifkan sementara karena kita masih membahas perusahaan jasa ya. Nanti untuk perusahaan dagang kita akan menggunakan akun-akun link ini ya. Setup, kemudian kita lihat akun yang link dengan pembelian. Nah, ini kita nonaktifkan dulu sementara karena kita menggunakan untuk aplikasi perusahaan jasa. Ya, itu untuk akun link. Nah, sekarang kita mengganti akun-akun. Perhatikan, ini akun bawaan yang sudah disetup oleh Mayop ini. Maka kita ganti dengan akun kita. Ya, misalnya akun-akun yang kita gunakan, contoh di apa kita ya di buku kita, ya bisa kita lihat akun aset ya. Akun aset itu bisa kita ganti menjadi akun harta ya, sesuai dengan kita lihat di topik kita. Misalnya kita ganti ini menjadi akun harta ya, menjadi aset, menjadi aktiva lah ya, aktiva. Ya. Oke. Maka aset itu berubah menjadi yang namanya aktiva ya, aktiva itu. Jadi caranya tadi klik tanda panah di samping akun yang bersangkutan, kemudian setelah Anda klik seperti ini, lalu kita ubah sesuai nama akun yang kita
miliki di dalam perusahaan kita. Lalu kemudian, lihat yang kedua adalah general check account. Ini adalah akun link, sehingga kita tidak bisa mengubah ini. Ini hanya bisa kita ubah ya menjadi nama akun yang kita punya ya. Biasanya general check account ini adalah akun-akun cek, akun-akun berkaitan dengan bank. Nah, misalnya ini kita mau ganti menjadi kas di bank BCA misalnya ya, kas di bank ya, atau kas di bank. Ini kita klik saja tanda panah. Nah, nomor akun juga bisa kita sesuaikan dengan nama akun kita. Misalnya nama akun kita adalah 1101. Namanya adalah kas di bank. Nah, kita ketikkan kas di bank. Ya. Kemudian klik OK. Nah, otomatis akun itu berubah menjadi nomor akun 1101 kas di bank. Nah, kemudian undeposit fund itu adalah dana tidak disetor. Ini tidak usah kita ganti, ya. Kemudian mungkin kita perlu yang namanya adalah kas di tangan, ya, atau kas kecil. Kita katakanlah kas di kecil. Nah, kas kecil itu kalau kita perhatikan di sini, payroll check account ini bukan akun link. Nah, ini bisa kita hapus. Ya, cara menghapusnya adalah klik tanda panah, ya, lalu kita lihat, lalu edit, klik edit, lalu berikutnya delete account. Nah, itu sudah terhapus. Jadi, kita hapus. Nah, jadi kalau kita lihat akun aktiva tinggal 3 ya. Ya. Kalau trade debtor ini adalah akun piutang, ini akun untuk piutang dagang. Jadi untuk akun kas harus kita tambah menjadi 1102. Bagaimana caranya? Ya, jadi ini catat ya, untuk menambah akun yang baru di kelompok aset. Maka kita pilih new. Ya, saya ulangi, untuk menambah akun yang baru, berarti yang pertama ya, setelah Anda buka modul account, kemudian account list, ya, kemudian new. Kita lihat di kelompok aset, ya, atau other asset, boleh. Kita buat 1102. Tadi sudah ada kas di bank 1101. Jadi sekarang adalah 1102. Kemudian di sini enter. Lalu ketikkan nama akunnya, yaitu adalah misalnya adalah kas kecil. Lalu klik OK. Nah, sudah muncul akun kas kecil dengan nomor akun 1102. Lalu kemudian undeposit fund seperti saya katakan tadi tidak usah diganti karena dia adalah akun link. Lalu kemudian kita lihat akun aset yang berikutnya adalah trade debtor. Trade debtor itu adalah sama dengan akun piutang dagang. Nah, ini akun piutang dagang tidak usah ditambah, melainkan ganti trade debtor menjadi piutang dagang karena dia adalah akun yang link. Jadi caranya tadi mengganti akun trade debtor ini menjadi piutang dagang, ya. Pertama adalah klik tanda panah. Setelah Anda klik tanda panah, ya, nama akun piutang dagang dengan akun boleh kita ganti nomor akunnya menjadi 1103. Dengan akun kita ganti menjadi piutang usaha. Ya, piutang usaha. Kita ketik nama akunnya, kemudian OK. Nah, kita lihat sudah muncul akun piutang usaha dengan nomor akun 1103 ya di kelompok aset. Nah, Bu, bagaimana kalau misalnya kita tambah lagi? Bisa, kita tambah lagi misalnya akun perlengkapan. Ya, saya ulangi lagi menambah, klik new. Kemudian kita ikuti nomor akunnya 1104. Lalu di sini enter, tambah perlengkapan.
ya. Kemudian klik OK. Nah, akan muncul akun 1104 nama perlengkapan. Nah, begitu selanjutnya kalau misalnya kita mau tambah lagi akun perlengkapan ataupun akun misalnya biaya dibayar di muka atau akun-akun aset lainnya. Nah, gitu ya. Nah, Bu, bagaimana kalau misalnya kita mau memisah antara aktiva lancar dengan aktiva aktiva tetap? Bisa, ya. Itu kita gunakan nanti di misalnya ya, kita mau memisahkan antara aktiva lancar dengan aktiva tetap. Ya. Kita pilih new ya, tetap new karena kita mau memisahkan new. Nah, untuk memisahkan yang namanya judul dengan detail itu ada namanya header dan detail. Jadi kalau misalnya kita menggunakan header, berarti itu adalah hanya judul. Tidak bisa kita input transaksi. Jadi kalau kita mau buat judul aktiva tetap, kliklah header ya, jangan detail. Ya, saya ulangi, aktifkan header, kemudian kelompok aset ya, nomor asetnya ya buat 000 karena dia merupakan judul atau 001. Ini kenapa disebutkan number already exist? Karena tadi judul 00 itu adalah akun aset. Maka kita buat 001. Namanya adalah aktiva. Jadi dulu kita buat huruf capital ya, aktiva tetap. Ya, setelah kita isi nama akunnya, kita pilih OK. Nah, perhatikan ada 1101 namanya aktiva tetap. Ya, aktiva tetap. Caranya dulu kita pakai ya, lalu yang lainnya ya. Nah, kemudian aktiva tetap ini tidak bisa kita pakai di dalam jurnal, hanya dia sebagai judul saja ya. Jadi kalau dia aktiva tetap 1101 berarti di bawahnya ini sudah ada yang namanya harus turunannya ya kan. Nah, bagaimana caranya kita menambah misalnya aktiva lancar? Ya sama saja ya, new, kemudian pilih nama akunnya, kemudian pilih aktiva lancar. Nah, tinggal pilih di sini header ya. Ini tadi tidak bisa saya ulangi lagi. Nah, misalnya kita mau menambah yang namanya aktiva tetap. Ya, kita klik new. Nah, ini aktiva tetap karena kita mau pakai di dalam jurnal atau transaksi, pilih yang detail. Lalu pilih dia fixed asset. Ya, aktiva tetap. Ya, misalnya 1000 2001. Namanya adalah misalnya adalah tanah ya. Kemudian oke. Nah, jadi tanahnya. Nah, kita lihat 12001 tanah ya. Ini karena dia kelompoknya kosong sehingga dia tidak berada di bawah aktiva tetap. Ini bisa kita edit ya. Misalnya kita mau mengedit, ini namanya edit akun ya. Kita mau mengedit aktiva tetap ini menjadi akun nomor akunnya salah ya. Jadi dia akun aktiva tetap berada di 12001. Jadi 12001. Nah, caranya mengedit akun adalah klik tanda panah di samping akun yang mau diedit, lalu perbaiki nomor akunnya. Tadi saya katakan ini adalah 200 ya. 200 kita mau edit. Nah, setelah kita edit nomor akun, lalu klik OK. Nah, dia sudah berada, kita perhatikan aktiva tetap itu di atas dari kelompoknya, yaitu aktiva tetap. Nah, Bu, kita mau menambah lagi aktiva lancar karena tidak ada nih judulnya. Boleh. Nah, jadi kelompok aktiva lancar kita buat nomor akunnya sesuai akun 1101
100 ya. Caranya bagaimana? Kita tambah ya. Kita tambah new, lalu klik 11000, namanya adalah Aktiva. Huruf capital Aktiva lancar. Lalu klik OK. Nah, ya. Aktiva. Nah, lupa ya, kita edit lagi ya. Itu bisa saja terjadi ketika Anda gunakan. Kenapa saya salah, saya katakan adalah lihat dia tidak judul, tidak di bold. Berarti ini akun detail. Berarti bisa masuk transaksi. Nah, karena dia judul, tadi saya katakan harus kita pakai header. Nah, kita edit. Apa yang salah di dalam akun kita bisa kita edit. Caranya tadi saya ulangi, klik yang mau diedit, ketik tanda panah. Nah, ini. Karena dia judul, pilih header. Ya, Aktiva lancar, lalu klik OK. Ya, itu dia ya. Maka muncul Aktiva lancar itu ada kas di bank, kas kecil, piutang, perlengkapan, dan lainnya. Kemudian ada Aktiva tetap. Dia berada di kelompok 1200, namanya Aktiva tetap. Nah, ada Aktiva tanah. Nah, kalau mau kita tambah misalnya gedung, berarti berada di 12002. Caranya new, detail ya. 2002. Namanya adalah gedung. Lalu klik OK. Nah, kita lihat ada muncul 12002 gedung. Nah, itu dia cara merancang akun. Nah, jadi untuk akun liability juga caranya sama ya. Akun liability juga caranya sama ya. Yaitu akun link yang ada di liability itu hanya ada satu ya, kita lihat yaitu trade creditors ya, trade creditor, atau ini adalah akun utang usaha atau utang dagang. Nah, jadi ini hanya Anda bisa ubah akun ini harus menjadi akun utang dagang. Jadi nomor akun bisa diubah. Dan biasanya akun liability itu selalu di angka 2. Ya, seperti yang sudah Anda pahami di pengantar akuntansi. Jadi caranya liability ini kita ganti menjadi akun. Misalnya kita tidak mau kata liabilities tapi adalah kewajiban. Silakan diganti boleh kewajiban. Ya, sudah berubah judulnya menjadi kewajiban. Bu, saya mau mengubahnya kewajiban jangka pendek dan jangka panjang bisa. Ya. Jadi tinggal Anda tambahkan lagi seperti saya katakan adalah akun yang baru, new. Nah, kalau dia judul, klik header, buat di sini 2100, namanya adalah hutang jangka pendek. Nah, sudah ada judulnya 2100, namanya hutang jangka pendek. Nah, sekarang kita mau merubah akun trade creditors menjadi akun hutang ya. Tinggal klik akun yang bersangkutan, klik tanda panahnya, kita sesuaikan nomor akunnya tadi adalah 21001 ya, namanya adalah hutang usaha. Kemudian OK. Nah, hutang usaha dia merupakan akun detail ya yang akan link nanti dengan akun-akun lainnya. Nah, silahkan ditambah kalau misalnya ada hutang bank, silahkan ditambah seperti langkah yang sudah Ibu praktekkan tadi. Nah, bagaimana akun-akun yang lain ini bisa Anda hapus? Ya, hapus saja yang tidak digunakan. Kalau tidak ada tanda checklist di sini biasanya bisa dihapus. Di akun-akun yang tidak digunakan bisa dihapus. Nah, caranya bagaimana? Cara menghapus akun yang tidak digunakan, ya, klik tanda panah yang akun yang bersangkutan, kemudian klik edit, kemudian delete account. Ya, sudah terhapus. Mau ini juga klik tanda panah, edit, delete account. Ini juga ya, edit, delete account. Nah, ini
akun yang link katanya tidak bisa dihapus, berarti tidak bisa kita hapus, biarkan saja ya. Biasanya memang karena GST dan GST Paid ini adalah akun PPN masukan dan PPN keluaran, tidak perlu dihapus. Maka sel yang lain kita hapus ya. Ini juga sudah link akun perpajakan ya. Payroll kita hapus ya. Jadi ini tinggal akun perbankan, akun liability atau akun kewajiban. Nah, untuk akun aset ada seperti ini ya. Ada yang sudah kita rancang. Nah, seperti itu cara kita mengedit akun-akun supaya sesuai dengan akun yang kita punya, termasuk nomor akun yang kita miliki. Karena setiap perusahaan pengkodean itu bisa berbeda antara akun-akun yang digunakan.